Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas materi matematika keuangan mengenai net present value versus internal rate of return. Karena ini video tugas kelompok, maka saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Padilla Putri, yang kedua ada Putri Suciati, yaitu saya sendiri, yang ketiga Audrey Padilla Saputri, yang keempat ada Lutfia Sabrina, dan yang terakhir ada Kevin Pratama. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Perbankan Syariah semester 1, akan membahas mengenai net present value versus internal rate of return. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, sebelum kita membahas soal, kita harus tahu dulu apa itu present value dan internal rate of return. Net present value diartikan sebagai analisa keuangan yang digunakan untuk menentukan layak tidaknya yang dilakukan oleh perusahaan dilihat melalui present value dari arus kas bersih yang akan diterima oleh perusahaan yang bersangkutan dibandingkan dengan present value dari modal investasi yang dikeluarkan perusahaan. Nah, kalau internal rate of return atau IRR adalah indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi, sebuah proyek layak untuk diinvestasikan jika tingkat bunga lebih rendah daripada IRR. Aturan keputusannya adalah terima proyek jika IRR lebih besar dari tingkat bunga pasar. NPV dan IRR ini mempunyai rumus aturan. Nah, kalau NPV, rumus aturannya adalah CF1 per 1 ditambah K ditambah CF2 per 1 ditambah K pangkat 2 ditambah sampai CFN per 1 ditambah K pangkat N dikurang I0. Keterangannya adalah I0 itu investasi awal, K tingkat diskonto atau return yang diharapkan. CFI sama dengan A sama dengan arus kas tahun I. Nah, kalau IRR, rumus aturannya itu ialah IRR sama dengan I1 dikali NPV 2 dikurang I2 dikali NPV 1 per NPV 2 dikurang NPV 1. Contoh soal net present value. Untuk meningkatkan produksi, manajemen perusahaan XZY berencana membeli mesin baru senilai 150 juta rupiah dengan suku bunga pinjaman sekitar 12% per tahun. Estimasi arus kas masuk sekitar 50 juta rupiah per tahun selama 5 tahun. Lantas, apakah rencana pembelian mesin tersebut akan memberi keuntungan? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Diketahui C0 sama dengan 150 juta rupiah, CT sama dengan 50 juta rupiah, R sama dengan 12% atau sama dengan 0,12, T sama dengan 5 tahun. Nah, untuk mendapatkan jawaban, Anda harus menghitung menggunakan rumus NPV. Maka, NPV sama dengan C1 per 1 ditambah R ditambah C2 per 1 ditambah R pangkat 2 ditambah C3 per 1 ditambah R pangkat 3 ditambah C4 per 1 ditambah R pangkat 4 ditambah CT sama CT per 1 ditambah R pangkat T dikurang C0. Nah, kalau angkanya sudah dimasukkan dan setelah dihitung, hasilnya adalah NPV sama dengan Rp30.239.607. Nah, dari perhitungan di atas, nilai NPV adalah positif, artinya mesin yang hendak dibeli mampu menghasilkan keuntungan sekitar Rp30.239.607 setelah biaya pembelian dan bunga lunas. Kemudian ada contoh soal internal rate of return.
Hitunglah IRR dari sebuah investasi yang dapat memberikan arus kas bersih 10 juta rupiah secara terus-menerus jika investasi awal yang diperlukan 300 juta rupiah dan return yang diharapkan adalah 15%. Maka penyelesaiannya adalah diketahui CFI sama dengan A sama dengan 10 juta rupiah. Kemudian I0 sama dengan 300 juta rupiah. NPV sama dengan PV dikurang I0. NPV sama dengan A per IRR dikurang I0 sama dengan 0. A per IRR sama dengan I0. Maka IRR sama dengan A per I0. Jika dimasukkan angka dan dihitung, hasilnya adalah 0,03 atau 3% per annum. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video, saya mohon maaf. Thank you for watching dan semoga bermanfaat ya.